Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 Agroekoteknologi Angkatan 23. Di sini kami akan menjelaskan dan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan proposal dan skripsi yang baik dan benar, serta bagaimana mempresentasikan skripsi dengan baik dan benar. Sebelumnya, perkenalkan saya Safa Olivia Zalianti dengan NIM 0507 1182 32 8002. Saya Gengga Zaki Nafa dengan NIM 0507 12 823 28055. Perkenalkan, nama saya Rasuka Simanjunta dengan NIM 0507 1282 32 8041. Saya dengan NIM 07 1282 32 80 17. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan proposal yang baik dan benar. Nah, di dalam proposal terdapat 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 adalah tinjauan pustaka, bab 3 adalah metode penelitian, dan ada juga daftar pustaka. Mari kita bahas satu persatu. Nah, dalam pembuatan proposal terdapat judul, di mana judul ini harus jelas dan padat, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Usahakan judul ini tidak melebihi dari 15 kata. Lalu mari kita bahas ke bab 1. Bab 1 adalah pendahuluan, di mana terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat adalah hipotesis. Nah, di latar belakang ini itu adalah menjelaskan konteks penelitian kita, menjelaskan masalah apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Lalu yang kedua itu adalah rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini itu adalah pertanyaan atau isu yang ingin kita jawab melalui penelitian kita ini. Nah, yang ketiga itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus jelas, tujuan harus juga berkaitan dengan rumusan masalah. Dan yang keempat adalah hipotesis. Hipotesis ini adalah praduga kita atau kesimpulan sementara dari penelitian kita. Ya. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka memberikan dasar teori untuk penelitian Anda. Itu untuk penelitian yang akan kita lakukan. Nah, dalam tujuan pustaka ini, kita harus menyajikan literatur terkait ulasan tentang penelitian sebelumnya. Jadi, tujuan pustaka ini bisa dikatakan menjadi tambahan materi atau tambahan penjelasan-penjelasan umum dari latar belakang atau pembahasan yang akan kita lakukan nanti. Ya, seperti pengamatan yang perlu kita terapkan. Lalu yang keempat itu ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini itu kita akan menjelaskan waktu penelitian ini akan dilaksanakan kapan, alat dan bahan yang digunakan apa. Lalu metode ini juga menjelaskan cara kita melakukan penelitian. Metode ini juga mencangkup desain penelitian kita itu apa, populasi dan sampelnya apa, instrumen penelitiannya apa, terus prosedur pengumpulan data dan juga analisis data. Lalu yang terakhir itu ada daftar pustaka. Cantumkan semua referensi yang digunakan dalam pembuatan proposal ini. Biasanya daftar pustaka ini ditulis sesuai dengan format penulisan, yaitu dengan format APA, MLA, dan lain-lain. Pastikan semua sumber relevan dan terbaru. Nah, jangan lupa juga dalam daftar pustaka ini kita harus mengurutkan nama-nama daftar pustaka itu dari A sampai Z. Nah,
Ada juga nih tips tambahan untuk menyusun proposal kita. Nah, tips tambahan yang akan saya berikan yaitu ada 5, yaitu yang pertama, lakukan riset awal untuk memahami topik secara komprehensif sebelum menulis. Yang kedua itu pembuatan kerangka. Nah, kenapa kita lakukan susunan kerangka ini? Kita lakukan untuk mengorganisir ide-ide kita agar lebih terstruktur. Nah, yang ketiga itu menggunakan bahasa jelas dan formal. Kita harus menggunakan bahasa formal, jelas dan mudah dipahami agar proposal kita ini cepat ditangkap atau dipahami oleh pembaca yang lainnya. Nah, yang keempat adalah konsultasi dengan dosen pembimbing. Konsultasi dengan dosen pembimbing ini kita lakukan agar kita dapat masukan yang berharga dari dosen kita, dan itu akan berguna bagi kita untuk merevisi proposal yang telah kita lakukan. Nah, yang kelima itu adalah revisi dan edit. Nah, setelah kita menulis dan kita juga tadi konsultasi dengan dosen pembimbing, kita dapat memperbaikinya, dapat memasukkan dari pandangan dari dosen kita masukkan. Lalu di bagian revisi dan edit ini kita meneliti ulang lagi. Setelah kita revisi sebelumnya tentang masukan dosen, kita revisi lagi di sini, di mana di sini kita akan melihat, kita akan memeriksa ulang apakah masih ada penulisan yang salah atau adanya kesalahan-kesalahan yang lainnya. Oke, sekian aja penjelasan dari saya cara pembuatan proposal yang baik dan benar. Dengan mengikuti panduan ini secara detail, saya yakin Anda dapat menyusun proposal skripsi yang tidak hanya memenuhi syarat akademis, tetapi juga memberikan gambaran jelas tentang rencana penelitian Anda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan skripsi yang baik dan benar. Yang pertama itu pilihlah judul atau topik yang menarik supaya pembaca itu tertarik pada apa yang kita buat. Yang kedua itu buatlah rencana kerja yang jelas terhadap penelitian yang akan kita teliti. Yang ketiga itu tidak lupa untuk konsultasi dengan dosen pembimbing agar skripsi kita tidak ada kesalahan dalam pembuatannya. Dan yang keempat itu lakukan penelitian yang mendalam tentang penelitian yang akan kita lakukan dalam skripsi tersebut. Yang kelima itu buatlah kerangka skripsi seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran. Yang keenam itu gaya penulisan, biasanya menggunakan bahasa yang formal dan jelas menurut KBBI. Yang ketujuh itu siapkan kutipan dan referensi yang relevan terhadap penelitian kita. Yang kedelapan itu tidak lupa untuk menghindari plagiatisme supaya skripsi kita tidak jadi plagiat. Yang kesembilan itu lakukan revisi secara teratur dari judul, isi, dan penutup. Oke, melanjutkan materi dari teman saya tadi, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat PPT yang baik dan benar. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu sebenarnya PPT itu apa. Nah, jadi PPT itu atau yang biasa dikenal dengan PowerPoint adalah acuan atau arahan untuk kita saat mempresentasikan suatu subjek yang akan kita paparkan. Untuk PPT itu sendiri biasanya diperuntukkan bagi presentator yang akan mempresentasikan, baik itu dalam segi presentasi biasa atau presentasi skripsi atau untuk sidang. Nah, bagaimana sih kita itu membuat PPT yang baik, slide yang baik dan benar untuk diperlihatkan dan dipertontonkan kepada halayak banyak? Jadi yang pertama, PPT itu seperti namanya PowerPoint. Jadi dia itu harus berbentuk poin-poin singkat, di mana
kita harus menguasai setiap slide dan setiap materi yang ada dalam PPT tersebut. PPT sendiri biasanya itu terdiri atas beberapa poin seperti poin A, B, dan C. Poin itu sendiri digunakan untuk menjadi acuan kita, seperti yang saya katakan di awal, menjadi acuan kita apabila kita lupa dengan apa yang akan kita sampaikan kepada halayak. Jadi, PPT itu adalah pembantu kita dalam memaparkan suatu materi. Dalam pembuatan slide PPT sendiri, tentu saja kita tidak menggunakan bentuk teks yang panjang atau seperti di naskah-naskah, tetapi kita hanya membuatnya dalam bentuk poin, dan juga pembuatannya itu harus sesingkat-singkat mungkin. Kemudian, dalam PPT itu sendiri biasanya diperbanyak gambar. Apalagi pada saat penelitian atau skripsi, usahakan pada bagian hasil dan juga pembahasan itu terdiri atas tabel, grafik, dan diagram yang lebih memudahkan para pembaca atau pendengar memahami apa yang akan kita sampaikan. Karena grafik, tabel, dan lain halnya itu merupakan hal yang paling mudah untuk dimengerti oleh para pendengar kita. Itu. Dalam pembuatan selain PPT juga, ada baiknya kita menggunakan latar kosong atau latar putih dan juga teks yang berukuran besar agar memudahkan para pembaca membaca dan memahami apa yang kita tulis di dalam PPT tersebut. Hal itu juga menjadi penilaian plus bagi orang-orang yang melihat presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara mempresentasikan skripsi dengan baik dan benar. Mempresentasikan skripsi adalah salah satu momen penting bagi mahasiswa dalam perjalanan akademisnya. Presentasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menunjukkan kemampuan komunikasi. Lalu beberapa persiapan sebelum presentasi dimulai. Yang pertama itu pelajari materi skripsi dengan seksama. Yang harus kalian lakukan itu adalah pahami data skripsi yang akan Anda sampaikan. Kuasai materi, jangan hanya menghafal tetapi Anda juga perlu memahami konsep, data, dan argumen yang ada di dalam skripsi yang telah Anda bikin. Lalu latihan dengan cara latihan di depan cermin atau latihan dengan cara merekam diri Anda sendiri. Anda dapat melihat apa yang perlu diperbaiki dari intonasi suara, volume, gestur, dan kontak mata. Buat slide yang menarik, jangan membuat slide yang terlalu ramai dan warnanya tidak jelas. Jadi jika Anda tidak bisa memainkan warna dengan baik, buatlah slide presentasi dengan warna putih dan hitam saja. Lalu kenali audiens, ketahui siapa saja dosen penguji Anda dan latar belakang mereka. Ini dapat membantu Anda menyesuaikan presentasi dengan minat dan atau bidang keahlian mereka. Setelah Anda siap untuk menyampaikan isi skripsi Anda, bukalah presentasi dengan salam, lalu perkenalkan diri Anda secara singkat. Setelah memperkenalkan diri Anda, lalu segeralah sampaikan isi presentasi Anda dari mulai judul, latar belakang, rumusan masalah, dan seterusnya. Ingat, jangan terus membaca slide. Jadikan slide sebagai acuan agar kalian tidak lupa materi apa yang ingin Anda sampaikan dalam slide presentasi itu. Sebisa mungkin gunakan kata-kata Anda sendiri. Jangan terpacu pada kata-kata yang ada di skripsi Anda. Lalu tarik nafas dalam-dalam untuk mengatasi rasa gugup yang melanda di saat kita tengah menyampaikan isi skripsi kita. Lalu menutup presentasi. Sampaikan kesimpulan Anda tentang skripsi Anda dan sampaikan saran untuk penelitian selanjutnya. Ini membantu audiens untuk memahami inti dari skripsi yang telah Anda sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini berakhirlah tugas video kami.